Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli yang dimuliakan Allah, kembali bertemu dalam majlis pembacaan atau pembahasan kitab Asrarus Shalah wa Muhimmatuha lil Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, di mana kita membahas kitab ini sejak beberapa bulan dan bahkan mungkin sudah 1 tahun ini, dalam pembahasan seputar sholat dan apa yang ada di belakang sholat itu. Sebagaimana sering saya ulang bahwa kitab ini tidak berbicara detail tentang fikih bagaimananya, tapi intinya lebih ke pembahasan apa yang ada di belakang sholat itu, gitu ya kira-kira. Baik, teman-teman sahabat asli, kita masih di pembahasan kitab ini. Mari kita baca langsung ya kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Taqaddumul ma'mum aw musawatuhu. Pembahasan tentang hukum makmum mendahului imam atau menyamakan atau membersamai gerakannya. Artinya imam ruku dia bersama dengan imam gerakannya. Baik, masalah ada pembahasan yang bagi an la yataqaddam al-ma'mum 'ala al-imam fi ar-ruku'i was-sujud war-raf'i minhuma. Tidak semestinya, seharusnya seorang makmum tidak diperkenankan, atau dalam bahasa mudahnya tidak diperkenankan bagi seorang makmum mendahului atau menyamai gerakan dalam ruku, sujud, atau ketika mengangkat dari keduanya. Wala fi sairil a'mal, juga di gerakan-gerakan salat yang lain. Wala yanbaghi an yusawiyahu bal yattabi'uhu wa yaqfu atharahu. Juga tidak boleh membersamainya, gerakannya bareng gitu, nggak boleh. Seharusnya makmum itu mengikutinya. Teman-teman mungkin bisa ya memahami makna mengikuti. Namanya mengikuti itu pasti di belakang, pasti setelah gitu ya. Ikut saya itu artinya biasanya itu maknanya di belakangnya atau setelah seseorang melakukan hal tersebut. Dan itu seperti itu seharusnya sholat itu. Makmum mengikuti gerakan imam, bukan mendahului atau membersamai gerakannya. Fahada ma'na al-iqtida, yang seperti itu maksudnya. Mengikuti imam tuh kayak gitu, ya, tidak mendahului atau mendahulukan, dan juga tidak membersamainya gerakannya gitu. Fa in sawahu 'amdan lam tabtul salatuhu. Kalaupun si makmum ini gerakannya menyamai, sama, bareng gitu ya, lam tabtul salatuhu, salatnya tidak terhitung batal. Kama la waqafa bi janbihi ghaira mutaakhirin anhu, seperti mungkin ketika berdiri di sejajar dengan imam. Sejajar, ghaira mutaakhir anhu itu tidak lebih belakang sedikit gitu ya kira-kira, Allah alam. Fa in taqaddama alaihi fa fi butlani salatihi khilaf. Kalau si makmum ini gitu ya, kalau si makmum ini mendahului gerakan imam, maka terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama tentang apakah salat si makmum ini batal atau tidak batal. Wala yab'ud an yaqdiya bil butlani tashbihan
bima law taqaddama fil mawqif 'ala al-imam bal hadha awla li anna al-jama'ata iqtida'un fil fi'li la fil mawqif. Yang lebih diperhatikan itu adalah tentang bukan posisinya, tapi lebih diperhatikan itu gerakannya, gitu ya. Makanya Al-Ghazali mengatakan di sini, wala yab'udu an yaqdiya bil butlan tashbihan bima law taqaddama fil mawqif 'ala al-imam bal hadha aula li'anna al-jama'ata iqtida'un fil fi'li la fil mawqif. Karena jamaah itu dihitungnya dari berdasarkan gerakan, bukan posisi antara imam dengan makmum kalau posisi sangat-sangat sejajar. Katakanlah si makmum ini agak lebih maju sedikit, mungkin 35 atau 5 cm gitu. Itu tidak terlalu berpengaruh dibanding ketika si makmum mendahulukan gerakan, gitu ya. Fattabi'iyatu fil fi'li ahammu wa innama syartu tarki taqaddum fil mawqif tashilan lil mutaba'ati fil fi'l. Makanya yang jadi patokan itu adalah tentang itu deh, mengikuti gerakan imam, bukan posisi si makmum. Katakan posisinya itu ketika dia sejajar, gitu ya maksudnya. Wa tahsilan li surati tabi'iyati idh al-la'iq bil muqtadi bihi an yataqaddam fataqaddamu alayhi fil fi'li la wajha lahu illa an yakuna sahwan walidhalika shaddada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-takbir fihi faqala ama yakhsha alladhi yarfa' ra'sahu qabla al-imam an yahwila Allah ra'sahu ra'sa himar aw yuhawwila Allah ra'sahu ra'sal himar. Kenapa mendahulukan imam itu menjadi salah satu yang sangat diperhatikan atau dilarang dalam sholat? Kenapa? Karena adanya imam itu untuk diikuti, bukan untuk didahului, bukan untuk dibersamai gerakannya. Makanya imam itu selesaikan dulu sampai sempurna gerakannya, baru si makmum mengikutinya, gitu ya. Karena ada hadis yang cukup istilahnya itu cukup mengerikan, gitu ya, sebagai ancaman bagi mereka yang mendahului imam dalam gerakan sholatnya. Rasul bersabda, ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yahula Allah aw yuhawwila Allah ra'sahu ra'sal himar. Apakah orang yang tadi mendahului imam itu tidak takut, tidak merasa takut, gara-gara sebab dia mendahului imam itu, gerakannya itu dia mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat, Allah akan ganti kepalanya nanti di akhirat dengan kepala himar, kepala keledai, seekor keledai, ya. Karena besarnya ancaman lah, ya. Tadi karena adanya imam itu untuk diikuti, teman-teman, bukan untuk disaingi atau untuk didahului, gitu ya. Baik. Wa amma ta'akhkhuru anhu bi ruknin wahid fala yubtil shalah. Adapun telat, gerakannya telat sampai rukun selanjutnya. Contoh gini ya. Imam sudah ruku. Oke, imam sudah ruku. Makmum yang ini agak telat. Ketika imam i'tidal, makmum ini baru ruku. Bisa difahami ya, teman-teman ya. Nah, gerakan seperti ini tidak sampai membatalkan sholat. Karena mungkin teman-teman juga pernah merasakan atau pernah melihat jamaah yang wallahu alam karena kondisi kesehatannya kah, atau karena dia mungkin mau lebih khusyuk kah, tapi sebenarnya perbuatan seperti ini kurang bijak. Contohnya, imam sudah selesai dari rukunya, kemudian sudah i'tidal, dia baru ruku dari berdirinya, gitu ya. Kata Al-Ghazali, itu sih tidak sampai membatalkan sholat seseorang, tapi ya, yang model seperti itu makruh. Kata Al-Ghazali, walakin at-ta'akhkhur ila hadzal had makruh. Tapi telat bergerak seperti yang tadi itu contohnya, imam sudah i'tidal dia baru ruku, itu makruh. Fa in wada'al imam jabhatahu 'alal ard
wa huwa ba'd lam yantahi ila haddir raqi'in batalat salatuhu. Nah, yang lebih parahnya lagi, imam sudah sujud, dia malah masih ruku. Nah, kalau Al-Ghazali mengatakan salatnya batal. Jadi imamnya sudah sujud, dia baru mau ruku. Nah, ini sudah ketinggalan beberapa rukun dan itu batal, kata Al-Ghazali. Wa kadza in wada'al imam jabhatahu lis-sujudi tsani wa huwa ba'd lam yasjud lis-sujudil awal. Juga ini terjadi dan berlaku bagi mereka yang imamnya sudah mau sujud kedua, dia baru mau selesai sujud pertama. Atau sujud pertamanya dia belum sujud. Nah, hati-hati ini ya teman-teman. Artinya kalau sholat berjamaah tuh jangan bukan sok ya bahasanya, tapi lebih ke udah kita ikuti imam, bukan malah nggak saya mau khusyuk gini. Ya nggak bisa kayak gitu, malah jatuhnya makruh. Kalau mau seperti itu sholatlah sendiri gitu lah teman-teman ya, supaya kita lebih bijak dalam beramal soleh. Baik, kemudian inkarul munkar wa tanbihul musi fi salatihi. Ini hukum menegur orang yang sholatnya bermasalah gitu kira-kira ya artinya ya. Masalah, ada sebuah pembahasan, haqqun 'ala man hadara as-salata idza ra'a min ghairihi isa'atan fi salatihi an yughayyirahu wa yunkira 'alaihi. Wajib bagi orang yang hadir sholat, maksudnya melihat sholat gitu ya, berjamaah, ketika dia melihat sholat ini, ketika dia hadir berjamaah, dia melihat ada orang yang salah sholatnya, dia wajib menegur, mengingkarinya atau mengubah. Wa in sadara min jahilin rufiqa bil jahili wa 'allamahu. Kalau ini kemungkaran dalam sholat ini, kesalahan dalam sholat ini berasal dari orang yang bodoh, tidak tahu menau hukum sholat dan tata caranya, maka hendaklah yang paham menemaninya, memberitahunya, mengajarinya. Kita kata Al-Ghazali ya. Famin dzalikal amru bi taswiyatis sufuf. Termasuk dalam hal merapikan shaf, barisan. Kan banyak nih shafnya kemana. Maka kita sebagai orang yang tahu ilmunya, Pak rapikan sholatnya, shafnya tolong diluruskan, dirapatkan. Lagi misalnya kalau kita sholat di masjid yang agak luas, imam hanya mengingatkan di depan saja, sehingga tidak bisa menjangkau yang belakang-belakang itu, maka tugas kita mengingatkan gitu, tolong luruskan dulu, shafnya terjajar antar mata kaki semuanya, tumit sebagai acuannya gitu kan, termasuk ingkar munkar. Juga dalam rangka waman al-munfarid al-wuquf kharij as-shaf. Juga kalau ada orang yang salat sendirian di luar shaf, kita perlu menegur orang ini, mengingkari kesalahan ini. Gitu ya. Wal inkaru 'ala man yarfa' ra'sahu qabla al-imam. Juga mengingkari mereka yang mendahului imam. Imamnya belum i'tidal, dia udah bangkit dari ruku, udah i'tidal gitu ya. Ila ghairi dzalika, dan urusan salat apapun lah gerakannya yang perlu ditegur, tegurlah gitu ya. Yang perlu diperingati atau diperingatkan, peringatkanlah. Yang perlu dirubah, ubahlah. Tadi sesederhana merapikan saf, sesederhana melihat orang yang sholat sendirian kemudian diarahkan supaya tidak sholat sendirian, keluar dari saf dan lain-lain. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, wailun lil alim minal jahil haitsu la yu'allimuhu. Celakalah bagi seorang yang alim, dia tahu ada orang yang jahil, dia bodoh dari suatu hal tapi tidak diajarkan gitu ya. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, man ra'a man yusi'u salatahu falam yanhahu fahuwa syarikuhu fi wizriha. Barang siapa yang melihat kesalahan orang dalam sholat tapi tidak melarang, tidak mencegah, tidak memberitahu, tidak membetulkannya, tidak mengevaluasinya, mengoreksinya, maka dia sama dosanya, ikut join dalam dosanya. Nah, hati-hati nih teman-teman ya. Kemudian wa'an Bilal bin Sa'ad radhiyallahu anhu annahu qala, dari Bilal bin Sa'ad dia berkata, al khati'atu idza ukhfiyat lam tadur atau lam tudir illa sahibaha.
Fa idza adharat falam tughayyar adarrat bil 'ammah. Kesalahan itu kalau dia tersembunyi, sebuah dosa itu kalau dia dampaknya tersembunyi, nggak diketahui banyak orang, maka pastinya cuma berdampak kepada pelakunya. Beda kalau kesalahan itu nampak di permukaan, terlihat, diketahui banyak orang, maka biasanya itu berdampak kepada orang banyak. Makanya harus segera diluruskan, dibenarkan, dievaluasi, dikoreksi gitu ya. Wajah fil hadis, juga datang dalam sebuah hadis, anna Bilalan kana yusawwi sufuf wa yadrib araqibihim aqibahum bidurrah. Ada kisah atau sebuah kondisi di mana Bilal merapikan saf kemudian memukul dengan tongkatnya orang yang tidak rapi safnya. Ya, artinya penting nih, langsung ditegakkan, langsung ayo yang benar, saf yang lurus dan lain sebagainya. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala, dari Umar juga sahabat Nabi mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, tafaqqadu ikhwanakum fis shalah fa idza faqadtumuhum fa in kanu marda fa'uduhum wa in kanu asihha fa'atibuhum. Kata Umar, coba lihat, perhatikan saudara-saudaramu yang hadir sholat jamaah. Kalau mereka nggak hadir, kalau dalam kondisi sakit, maka jenguk mereka. Kalau mereka sehat tapi nggak jamaah, cela mereka. Ataba yu'atibu itu omelin, cela gitu ya, marahin, tegur, kira-kira gitu maknanya. Wal itab inkarun ala man tarakal jamaah. Nah, itab tadi menegur keras, ngomelin gitu ya, marah-marahin, itu bagian dari mengingkari orang yang meninggalkan jamaah. Wala yang bagi an yatasahal fi, juga tidak semestinya dianggap remeh biasa seperti itu ya. وقد كان الأولون يبالغون فيه حتى كان بعضهم يحمل الجنازة إلى بعض من تخلف عن الجماعة atau الجامعة. Bahkan generasi awal itu sampai berlebihan, dalam artian baik, melakukan hal di mana dia kalau bawa jenazah mampir ke rumah orang yang nggak sholat jamaah gitu ya. Isyaratan, sebagai isyarat, ila annal mayit huwa alladhi yata'akhkhar 'anil jamaah dunal hayy. Karena si mayit ini nggak bisa datang jamaah karena dia digotong, udah mati. Maka kalau dia bawa jenazah ke orang yang nggak sholat ke masjid itu kayak, nih, apa perlu kalian seperti ini dulu baru mau ke masjid gitu kira-kira ya, isyaratan. Kemudian wa man dakhala al masjid yanbaghi an yaqsida bi yaminis shaf. Yang masuk masjid hendaklah dia memenuhi isi shaf yang sebelah kanan dulu gitu ya. Walidzalika tazahaman nas alaihi fi zamani Rasulillah. Gara-gara Rasul mengatakan itu, diberitakan untuk isi kananan dulu, akhirnya kanan lebih terisi, lebih full gitu ya. Sampai Rasul mengatakan ta'attalatil maisarah. Ini sebelah kiri kosong nih, kira-kira gitu ya. Sebelah kiri belum terisi nih. Sampai Rasul mengatakan, man ammara maisaratal masjid kana lahu kiflani minal ajri. Kurang lebih maknanya, barang siapa yang ngisi shaf sebelah kiri juga, maka baginya 2 pahala, kira-kira gitu ya. Wa mahma wajada ghulaman fi as-saffi wa lam yajid li nafsihi makanan falahu an yukhrijahu ila khalfin wa yadkhula fihi, a'ni idza lam yakun balighan. Kalau di satu shaf itu ada anak kecil ini belum balik, maka kita boleh mengeluarkan dia dari shaf kemudian kita isi, karena dia belum balik gitu ya. Tapi kita perlu lihat suasana atau kondisi juga. Kadang ada anak kecil yang sudah datang sebelum azan, dia menempati tempatnya, tiba-tiba kita tarik begitu, kurang bijak juga. Kenapa? Ya kalau mau dapat shaf yang lebih awal, datanglah lebih awal gitu maksudnya. Ya, meskipun hal demikian kalau dia belum balik juga boleh ditarik kemudian kita masuk ke situ. Wa hadza ma aradna an nadhkurahu fil masalati ta'umu bil. Dan ini selesai pembahasan di mana banyak terjadi, kalau bahasa Arabnya ta'umu bihil balwa, apa-apa yang sering terjadi di kehidupan masyarakat kemudian
berulang gitu. Dan ini akhir dari pembahasan tersebut. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pembahasan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.